Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi magang dengan website Magangin. Di kelompok kami sendiri ada Yosi Alvan Bastian, Akpian Viro Albar, Ratri Dwi Listiorini, Aan Ramadan, dan saya sendiri Budi Ratisan. Kemudian konsep awal akan dijelaskan oleh Mbak Ratri. Silakan Mbak Ratri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Indra. Berikut untuk konsep awal dari website membangun sebuah platform yang tidak hanya mampu menampilkan informasi lowongan magang terbaru, namun juga sekaligus dapat membantu menjembatani antara calon peserta magang kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dan menyediakan tempat magang. Dengan platform ini diharapkan dapat membantu mempermudah calon peserta magang mencari informasi seputar magang. Berikut untuk identifikasi masalah. Kebutuhan magang semakin meningkat baik dari sisi pencari magang atau tempat magang. Akan tetapi wadah untuk memberikan dan memperoleh informasi terkait magang baik di internet maupun di media cetak tergolong masih sedikit. Di internet sendiri belum banyak situs atau platform yang menyediakan informasi lowongan magang secara terperinci dan jelas. Platform ini dapat menghubungkan perusahaan dan calon pencari magang dan juga menyediakan informasi magang yang dapat membantu para pencari magang. Tujuan platform ini yaitu untuk menghubungkan pencari magang dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yosi. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah journey mapping. Di sini kita melihat dari sisi user. Yang pertama yaitu membuka website Magangin, setelah itu melakukan registrasi, seperti mengisi data pendaftaran, kemudian login email dan password. Setelah login, kemudian melengkapi biodata diri. Setelah biodata diri telah terisi, maka selanjutnya yaitu memilih perusahaan yang menyediakan informasi magang, lalu mendaftar ke perusahaan magang yang diinginkan. Kemudian nanti akan muncul keterangan pelamar diterima atau ditolak. Bisa dilihat di halaman status pelamar. Berikutnya, untuk perancangan UI strukturnya seperti ini. Yang pertama terdapat halaman beranda. Kemudian untuk halaman pelamar terdapat dashboard. Kemudian informasi magang. Di dalam informasi magang terdapat informasi pekerjaan. Lalu di dalam informasi pekerjaan tersebut terdapat list job desk. Lalu di halaman pelamar terdapat status pelamar dan juga laporan magang. Kemudian pada perusahaan terdapat dashboard, data pelamar magang, data pendaftar diterima, kemudian posisi dibutuhkan. Di dalam posisi dibutuhkan terdapat halaman detail posisi dibutuhkan, dan yang terakhir pada perusahaan terdapat laporan magang. Selanjutnya adalah perancangan untuk user flow. Yang pertama yaitu masuk dulu ke beranda, lalu melihat informasi lowongan magang. Setelah itu mendaftar magang, kemudian nanti akan diproses dari perusahaan. Jika tidak diterima, maka akan kembali untuk mendaftar magang. Namun jika diterima, akan dilanjutkan ke halaman status pelamar. Setelah itu, maka pelamar yang sudah diterima akan mengerjakan laporan magang. Kemudian dikirim, dan terakhir close. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Aan. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sketch. Yang pertama adalah landing page dari website Magangin. Kemudian ada tentang Magangin. Yang selanjutnya adalah sketch dari buat akun. Di sini ada pelamar dan perusahaan. Kemudian ada registration. Registration ada dua, ada pelamar dan perusahaan. Kemudian ada login dan forget password. Next. Selanjutnya adalah perancangan sketch user. Di dalam perancangan sketch user terdapat yang pertama dashboard yang berisi data diri, kemudian ada informasi tentang perusahaan, kemudian ada informasi pekerjaan, dan juga ada list job desk atau form untuk lamar magang. Next.
Kemudian di sini ada status pelamar apakah diterima atau ditolak dan laporan dari magang. Kemudian perancangan sketch perusahaan. Di dalam perancangan sketch perusahaan terdapat my profile, kemudian ada data pendaftar magang, kemudian ada data pendaftar magang diterima dan buka lowongan magang. Kemudian ada posisi mengisi form atau dashboard dari posisi yang dibutuhkan, kemudian ada job desk dan kualifikasi, kemudian ada data laporan magang dari peserta magang. Kemudian ada perancangan wireframe. Yang pertama ada login, kemudian setelah login mengisi data diri, melengkapinya, kemudian setelah data diri diisi, kita ke informasi pekerjaan. Di situ ada beberapa perusahaan yang membuka lowongan magang, kemudian bisa melamar magang. Jika diterima, akan muncul di status pendaftar. Jika tidak, akan dikembalikan ke lamar. Setelah diterima, kemudian akan mengisi laporan magang. Kemudian selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Akvian Vero Albert. Sebelumnya terima kasih Mas Aan. Untuk bagian implementasi, saya akan menjelaskan bagian mockup dan prototype. Untuk implementasi langsung ke Figma. Di sini desain mockup dan juga prototype. Untuk yang pertama ada landing page, kemudian ada register untuk memilih akun user dan juga perusahaan. Kemudian ada register untuk mengisi data dari user atau perusahaan. Untuk di sini kami memilih untuk menampilkan user. Kemudian apabila sudah register, bisa masuk ke form login. Kemudian ada dashboard admin, dashboard user, dan juga dashboard perusahaan. Untuk sistem ini dominan menggunakan warna biru agar terlihat lebih profesional dan juga tenang. Kemudian saya bisa langsung menjelaskan untuk ke alur atau prototype dari sistem ini. Untuk yang pertama, landing page, seperti yang di mockup tadi, kita bisa langsung ke sign up untuk mengisi sebagai user atau perusahaan. Langsung apabila sudah memilih user atau perusahaan, kita langsung mengisi data diri dari user. Kemudian apabila sudah terisi, kita langsung menekan tombol register. Kemudian ada form login. Untuk form login, kita harus mengisikan email dan juga password. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan untuk bagian dashboard dari pelamar. Kemudian ada apabila sudah login akan muncul dashboard dari pelamar. Kemudian ada data perusahaan untuk memilih perusahaan yang akan untuk dipilih untuk magang. Apabila sudah, kita bisa mengklik informasi pekerjaan apa yang tertera di PT tersebut atau perusahaan tersebut untuk memilih bagian apa yang mau dipilih. Ada mobile, UI, dan lain-lain. Apabila sudah, kita memilih jenis pekerjaan tersebut. Kemudian ada list job desk. Untuk list job desk ini berisi job desk dan juga kualifikasi dari pelamar sendiri. Bisa dilihat untuk job desk, misalkan ada topologi dan kualifikasi dari minimal pendidikan SMK dan juga umur maksimal 27 tahun. Apabila sudah cocok untuk perusahaan ini, bisa klik lamar. Kemudian apabila sudah klik lamar, nanti bisa melihat di status pelamar apakah diterima atau tidak. Apabila perusahaan sudah melihat dan mengecek statusnya, nanti bisa dilihat diterima atau tidak. Apabila diterima, nanti bisa langsung mengirimkan laporan magang untuk proses magangnya sendiri, untuk bisa untuk presensi dan juga laporan. Kemudian yang terakhir ada laporan magang. Untuk laporan magang sendiri berisi laporan yang misalkan ada sebuah pekerjaan atau pelatihan, itu nanti dari perusahaannya meminta seorang pelamar untuk mengerjakan sesuatu. Dan nanti laporannya bisa dikirimkan lewat laporan magang ini sendiri. Mungkin untuk mockup dan juga prototype, sekian dari saya. Presentasi saya kembalikan ke Mas Udir. Terima kasih Mas Vero. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.